Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratidesi Channel. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran PAUD di kurikulum operasional PAUD. Nah, di sini nanti saya akan sertakan juga program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, dan asesmen. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa bunda-bunda dan yanda semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan sukses selalu. Mari Bunda kita ikuti paparan tentang bagaimana merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran PAUD di kurikulum baru. Nah, sebelum kita masuk ke kurikulum baru, sebagai refresh saja, dalam kurikulum 2013, semua perangkat pembelajaran, pengaturan kegiatan pembelajaran itu dinamakan silabus. Jadi silabus TK adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, serta penilaian dan proses pencapaian perkembangan. Nah, silabus TK harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian bidang pengembangan, pembentukan perilaku, dan kemampuan dasar. Jadi di sini silabus di kurikulum 2013 itu ya, isinya ada program semester, RPPM, RPPH, dan asesmen. Sekarang kita masuk ke pembahasan kurikulum baru, kurikulum prototipe PAUD 2022. Nah, di dalam kurikulum prototipe 2022 itu ada kurikulum operasional PAUD, di mana nanti kita akan merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran. Kemarin sudah saya sampaikan ya, elemen capaian pembelajaran PAUD itu ada 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar literasi serta STEM. Ini yang ada di elemen capaian pembelajaran PAUD yang nantinya akan kita terjemahkan untuk menjadi kurikulum operasional sekolah di satuan PAUD. Mari kita ikuti bersama. Jadi, capaian pembelajaran jenjang PAUD berupaya untuk memperlancar transisi dari PAUD ke SD. Dalam pengertian lain, capaian pembelajaran pada PAUD dilakukan sebagai upaya menyiapkan anak mencapai perkembangan holistik atau keseluruhan dan memiliki kesiapan bersekolah pada tingkat sekolah dasar. Jadi di sini saya ingatkan kembali ya, bahwa kurikulum prototipe atau kurikulum baru 2022 PAUD itu dikhususkan untuk TK, taman kanak-kanak, kelompok B atau anak usia 5 sampai 6 tahun. Karena di situ nanti ada tujuan fase pendidikan. Jadi fase terakhir anak-anak menyelesaikan pendidikan TK itu menuju jenjang berikutnya yaitu SD. Jadi di sini kurikulum di 2022 itu dikhususkan untuk anak-anak usia 5 sampai 6 tahun yaitu TK kelompok B. Saya mengulang karakteristik dari capaian pembelajaran yang ada pada kurikulum baru PAUD nanti berisi tentang CP atau capaian pembelajaran yang disusun per fase, bukan per tahun ya. Jadi per fase, menyelesaikan fase kelompok B atau usia 5-6 tahun menuju ke kelas 1 atau SD. Kalau per tahun nanti kan kelompok A naik ke kelompok B, tapi tidak, ini tidak per tahun tapi per fase penyelesaian pendidikan. Jadi fase dari akhir anak-anak menyelesaikan pendidikan di TK. Artinya capaian pembelajaran adalah capaian pada akhir fase fondasi atau TKB ya di sini, atau saat anak selesai pada jenjang PAUD, dan bukan capaian yang ingin dicapai pada setiap jenjang PAUD. Jadi jenjang PAUD itu kan ada kelompok bermain, kelompok A di TK itu, terus kelompok B. Jadi bukan capaian yang harus diselesaikan dari kelompok bermain menuju kelompok A menuju kelompok B, tapi tidak. Jadi
capaian pembelajaran yang ada di kurikulum baru ini adalah capaian yang dikhususkan untuk anak usia 5-6 tahun atau kelompok B yang mau naik ke kelas 1. Sedangkan rumusan capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi pada akhir fase fondasi. Anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni dan matematik atau yang sering disebut STEM ya, untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Jadi di sini ya, di garis bawahi untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan selanjutnya setelah menyelesaikan TK kelompok B. Jika kita cermati, rumusan capaian pembelajaran tersebut di disposisi atau sikap terkait ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik, lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. Nah, tiap elemen tadi apa saja sudah saya sebutkan ya, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEM. Dan yang terakhir, ketiga elemen tersebut melalui serangkaian kegiatan bermain belajar. Jadi pemberiannya ke kegiatan main itu dalam kegiatan bermain dan belajar. Nah, sekarang kita coba terjemahkan capaian pembelajaran ke dalam kurikulum operasional sekolah ya. Pertama kita tentukan tujuan pembelajaran satuan PAUD. Menentukan tujuan pembelajaran untuk tiap elemen CP atau capaian pembelajaran yang mengacu pada CP dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD, terus profil pelajar, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Jadi jangan heran apabila nanti tujuan pembelajaran masing-masing satuan PAUD itu tidak sama, karena masing-masing satuan PAUD itu juga mempunyai visi misi sendiri, terus mempunyai karakteristik lokal dan budaya sendiri, mempunyai profil pelajar atau karakteristik peserta didiknya itu juga sendiri. Contoh, anak yang ada di desa tentunya beda dengan anak yang ada di kota. Anak di pegunungan tentunya beda dengan anak yang ada di pantai untuk karakteristiknya. Dan ini yang akhirnya dapat mempengaruhi tujuan dari pembelajaran di satuan PAUD tersebut. Oke, mohon maaf kalau tadi agak cepat ya, sekarang saya akan melambatkan. Bagaimana kita mengetahui hubungan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan tujuan kegiatan? Ini sudah saya ulang berulang kali di depan ya tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini. Nah, sekarang akan saya ulas, saya ingatkan lagi bahwa capaian pembelajaran atau yang sering kita sebut CP itu merupakan capaian di akhir masa PAUD dan tidak dimunculkan dalam rancangan pembelajaran baik harian atau mingguan. Jadi capaian pembelajaran di sini tidak dimunculkan ketika kita membuat RPPM atau RPPH. Terus tujuan pembelajaran merupakan terjemahan dari CP, yaitu tadi ya, bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran sudah saya bahas tadi barusan, yaitu di pengembangannya disesuaikan dengan visi misi sekolah, karakteristik pelajar atau peserta didik, dan karakteristik lokal atau budaya setempat. Itu akan mempengaruhi tujuan pembelajaran dari satuan PAUD masing-masing. Nah, di sini lembaga PAUD memiliki kebebasan untuk menerapkan tujuan pembelajaran sesuai konteks masing-masing. Sedangkan tujuan kegiatan dibuat oleh guru dan digunakan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan. Jadi tujuan kegiatan ini jabaran dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat itu dari capaian pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat RPPH nanti tujuan kegiatan ini yang kita tulis, bukan tujuan pembelajaran ataupun CP. Dan dalam
kegiatan membuat RPPH atau RPPM di kurikulum baru kita tidak ada lagi kompetensi inti, kompetensi dasar, tidak. Tapi langsung ke tujuan kegiatan yang sudah dibuat oleh guru yang diturunkan dari tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum baru. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Contoh, capaian pembelajaran tadi diingatkan kembali ada 3 ya. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi beserta STEM. Nah, masing-masing itu punya uraian apa itu dari masing-masing capaian pembelajaran. Misalnya di sini saya ambil contoh capaian pembelajaran nilai agama dan moral. Anak mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Nah, setelah saya sesuaikan dengan visi misi sekolah saya, karakteristik di peserta didik saya, dan kemudian juga karakteristik lokal dan budaya, saya mempunyai tujuan pembelajaran seperti ini. Ini contoh ya, mengenali kewajiban agamanya, mempraktekkan kewajiban agamanya, dan mengenali perintah agama untuk memelihara alam. Karena apa? Ternyata di tempat saya itu masyarakatnya masih suka membuang sampah sembarangan. Makanya di sini mengenali perintah agama untuk memelihara alam saya masukkan. Nah, kemudian saya turunkan menjadi tujuan kegiatan ya. Di sini mungkin ketika mengenali perintah agama untuk memelihara alam itu saya tuliskan tujuan kegiatan anak dapat menjaga lingkungan sekitar atau anak dapat menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan kelas. Jadi saya jabarkan lagi nanti di tujuan kegiatan yang akan saya masukkan ke dalam RPPH saya. Jadi contoh ya ini ya. Sekarang kalau capaian pembelajaran jati diri, anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Saya turunkan ke tujuan pembelajaran dengan tetap kita lihat visi misi, karakteristik peserta didik, dan lingkungan. Akhirnya saya turunkan menjadi menjaga kebersihan diri, menunjukkan sikap positif dalam berbagai kegiatan fisik, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, dan ini masih ada lagi. Ini hanya contoh ya, saya contohkan 3. Oke, tadi kita sudah belajar ya bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran yang akhirnya menjadi tujuan kegiatan yang bisa kita tuliskan di rencana pembelajaran. Jadi panjenengan nanti biar tidak bingung ketika mau memasukkan tujuan kegiatan di RPPH ini dari mana ya, gitu. Nanti ditulis capaian pembelajarannya, tidak ya. Capaian pembelajaran itu seperti kalau di apa itu namanya di kurikulum 2013 itu adalah bidang pengembangan bersama KIKD-nya itu loh Bunda. Nah, di sini capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, itu tujuan pendidikan di sekolah ya, terus langsung kita turunkan lagi ke tujuan kegiatan. Nah, saya akan memberikan contoh program tahunan lembaga. Misalnya dimulai Juli, tahunnya terserah ya, ini makanya nggak saya kasih tahun, alokasi waktu ini ya saya sekedar mengisi angka gitu aja. Nah, pertama, programnya apa? Penataan lingkungan sekolah, parenting, orientasi dan pengenalan lingkungan sekolah atau ospek ya, atau kalau kita lebih halusnya ya orientasi sekolah atau MOS. Terus Agustus ada parenting, perayaan Hari Kemerdekaan RI. September parenting, pelatihan guru.
pemeriksaan kesehatan dari puskesmas. Oktober parenting, pekan membaca buku. November parenting, evaluasi dan diskusi wali kelas. Desember parenting, bakti sosial ke panti asuhan, pembagian laporan perkembangan anak, libur semester ganjil. Kenapa di sini saya kasih bakti sosial ke panti asuhan? Karena di akhir semester kita mungkin punya temanya di situ ya. Walaupun di kurikulum baru itu tidak ada tema yang kita bahas, itu topik. Terus kemudian libur semester ganjil di Januari dan parenting. Bulan Maret ya ada parenting, gelar budaya atau pentas seni. Ini mungkin HUT TK misalnya ya, makanya ada gelar budaya dan pentas seni. Terus April atau mungkin lomba, ditulis di sini dikasih lomba mewarnai atau lomba apa, jadi dalam rangka peringatan hari ulang tahun sekolah. April parenting hari Kartini, Mei parenting libur Idul Fitri, Juni parenting pelepasan kelompok B, bisa dikasih pentas seni atau piknik, pembagian ijazah dan rapot. Terus kemudian akhir semester ganjil ya, masuk ke liburan semester genap Julinya. Nah, di sini saya catat, kenapa kok program parenting itu saya masukkan setiap bulan? Karena program parenting ini dapat digunakan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dikuatkan selama 1 bulan. Dan diskusi mendalam terkait dengan kegiatan pendukung yang dapat dilakukan di rumah. Jadi di sini setiap awal bulan kita parenting itu bukan parenting besar ya, untuk sekolah, untuk besar maksudnya untuk gabungan sekolah gitu, tapi bisa ini cukup kelas atau kelompok B saja, karena memang ini kan dikhususkan untuk kelompok B. Dengan tujuan apa? Dapat menguatkan topik yang akan kita bahas, sehingga kita menata lingkungan itu, orang tua bisa proaktif. Ketika ada kegiatan lanjutan di sekolah, dari sekolah ke rumah, itu orang tua juga sudah paham apa yang akan dilakukan. Jadi di sini kita kerjasamanya, kolaborasinya dengan orang tua benar-benar harus kuat. Makanya setiap bulan itu kita adakan parenting kelompok B, misalnya ada paralel kelompok B1, B2, B3 gitu ya. Ya itu tadi untuk menginformasikan bahwa kita bulan ini topik ini dengan kegiatan main seperti ini nanti yang akan kita diskusikan, terus nanti media, sarana prasarana seperti ini, terus lanjutannya di rumah seperti ini, jadi orang tua biar paham. Makanya di sini saya masukkan setiap bulan ada parenting. Nah, habis propa harusnya saya membuat program semester ya. Tapi dalam kurikulum baru ini program semester itu tidak wajib, tidak harus dibuat gitu. Karena apa? Kita kan tujuannya akhir fase pondasinya itu kan kita selesai kegiatan. Jadi kalau program semester nanti kalau panjenengan mau membuat, bisa panjenengan dari capaian 3 itu panjenengan jabarkan ya. Setelah itu kan dalam profil pelajar Pancasila kalau di PAUD itu ada 4 tema ya. Aku sayang bumi, aku cinta tanah air, bermain dan belajar bersama, terus yang terakhir imajinasiku. Nah di situ ketika sudah panjenengan buat kan capaian pembelajaran 3 ini kan seperti bidang pengembangan itu ya. Nah dari nilai agama, moral dan budi pekerti itu kan ada jabarannya. Nah jabarannya ini kan masuk di capaian pembelajaran ini ada jabarannya. Terus kemudian jenengan jabarkan menjadi tujuan pembelajaran di tema misalnya aku sayang bumi, yang masuk di capaian pembelajaran nilai agama moral itu yang apa saja, itu jenengan buat kolom-kolom seperti panjenengan membuat program semester di kurikulum 2013 itu loh, cuma bidang pengembangannya diganti capaian pembelajaran yang 3 itu, nilai agama moral dan budi pekerti, terus jati diri dan dasar literasi dan STEM. Terus untuk
KKI-nya jenengan isi jabaran dari ini apa itu capaian pembelajaran tadi ya. Terus kemudian tujuan pembelajaran itu seolah-olah itu KD-nya. Nah, lalu tujuan kegiatannya kita jabarkan di tematiknya, yaitu ada 4 yang profil Pancasila tadi ya. Jenengan nanti buat kolom-kolom tinggal nyontrengi seperti itu ya. Baik, sekarang menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan ada RPPM sama RPPH ya. Nah, di sini juga yang dapat membuat guru agak ringan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, tidak kita fokus ke administrasi saja. Ternyata RPPM itu juga tidak diwajibkan. Pendidik bisa memilih membuat RPPM atau RPPH saja atau dua-duanya silakan. Nah, pada tahap ini pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum operasional sekolah yang sudah kita buat dari CP, kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kita turunkan lagi menjadi tujuan kegiatan itu loh Bunda. Kemudian tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada kurikulum operasional sekolah diturunkan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan. Tapi pendidik di sini dapat memilih membuat RPPM atau RPPA saja atau dua-duanya disilakan. Nah, agak ringan ya Bunda ya. Oke, supaya panjenengan gambarannya lebih utuh, di sini saya berikan contoh perbedaan ya. Pilihan pendidik untuk membuat perencanaan dalam bentuk harian atau mingguan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan kelas. Nah, di sini kuncinya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan kelas. Namun prinsipnya rencana mingguan atau rencana harian harus sederhana. Jadi tidak penuh membuat kita bingung, tidak untuk formatnya itu bebas, untuk kegiatan yang kita pilih itu berdasarkan topik yang kita bicarakan dengan anak-anak, karena kita di sini melibatkan anak ya. Nanti bagaimana caranya membuat RPP yang melibatkan anak akan saya bahas, tapi di sini panjenengan harus paham dulu. Dapat dipertanggungjawabkan dan pendidik memiliki waktu lebih banyak untuk mendampingi proses bermain belajar peserta didik. Terus tujuan kegiatan dalam rancangan mingguan atau harian mengacu pada tujuan pembelajaran pada dokumen kurikulum operasional sekolah. Jadi misalnya panjenengan minta tolong Bunda, tolong dibuatkan contoh tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran yang utuh untuk apa itu bahan apa ya, untuk referensi lah seperti itu. Insya Allah nanti akan saya buatkan, saya berikan contoh ya panjenengan biar apa ya mudah gitu ya. Nah, hal ini pula yang menjadi pembeda antara kurikulum dengan pembelajaran paradigma baru dan 2013. Pada kurikulum 2013, KI atau KD dimunculkan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan. Tapi pada kurikulum paradigma baru atau prototipe atau operasional atau Merdeka Belajar, Merdeka Bermain, rumusan capaian pembelajaran tidak perlu dimunculkan dalam rancangan baik harian atau mingguan. Jadi paham ya di sini ya. Sekarang kita masuk ke RPPM, walaupun tidak wajib, tapi saya memberi contoh biar panjenengan ada kesinambungan. Nanti ketika panjenengan sudah paham betul, enggak apa-apa, enggak pakai. Tapi di sini biar nanti punya kesinambungan antara RPPM dan RPPH. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan nggak berdasarkan tematik ya. Kalau di kurikulum itu kan tidak berdasarkan tematik, tapi berdasarkan topik. Saya sekarang milih topik kebun sekolahku. Di sini ada kolom hari, kegiatan, alat dan bahan. Yang membedakan ya, yang membedakan dan yang membuat kegiatan dalam kurikulum baru 2022 ini lebih menurut saya ya lebih bagus itu karena kita sering menggunakan lospat atau barang lepasan ya. Di sini memang mendukung anak-anak untuk lebih kreatif.
Contohnya kegiatan hari Senin, ini kan kebun sekolahku ya. Anak-anak menyusun kata sesuai topik, topiknya kan kebun sekolahku. Terus Selasa membangun kebun sekolah, Rabu melukis, Kamis panen buah markisa, Jumat memasak atau membuat sirup markisa. Nah, alat dan bahannya apa? Ketika menyusun kata sesuai topik, saya tidak memakai kartu huruf, tapi saya gunakan lospad, yaitu saya siapkan ranting kecil-kecil atau batang korek api, manik-manik, terus stik es krim. Nah, di sini anak-anak menyusun, misalnya kata yang ada di kebun sekolah itu kan ada buah, ada sayuran. Anak-anak nulis sayur, membentuk huruf sayur itu dari manik-manik dibentuk huruf S, A, Y, U, R, sayur. Atau buah, misalnya ada buah mangga, M, A. Jadi membentuknya huruf itu dari lospad yang sudah saya siapkan. Terus untuk Selasa membangun kebun sekolah itu juga gitu, saya siapkan lospad juga ya. Ada balok kayu, lego, kardus, kursi mungkin dengan kain selendang, anak-anak kursi-kursi ditoto gitu ya. Terus selendang itu pura-pura atap, ya sesuai imajinasi anak. Yang penting kita itu sebagai fasilitator, kita siapkan semua yang kita perlukan yang bisa mengembangkan kegiatan main anak. Kemudian di Rabu melukis, karena anak-anak sudah berkunjung ke kebun sekolah, kita tarik masuk kelas, anak-anak imajinasinya kita mainkan. Tadi anak-anak sudah berkunjung di kebun sekolah, apa yang dilihat? Anak-anak diajak melukis. Nah, di sini kita bebaskan anak menggunakan apa? Alat pewarna alat pewarna semua dibebaskan, mungkin krayon, pensil warna, spidol, bahkan ada juga pewarna alam di sini ya. Semuanya kita siapkan anak-anak biar memilih sesuai minat mereka, sehingga ketika anak-anak memilih sesuai minatnya, kreativitasnya akan muncul, dia tidak akan terbelenggu. Karena kadang-kadang ada anak yang suka bermain krayon, tapi ada juga yang inginnya main cat air gitu. Jadi kita ketika memberikan semua media yang lebih lengkap, lebih banyak pilihan, anak-anak akan semakin berkembang kreativitasnya. Terus Kamis panen buah markisa, anak-anak kita ajak ya, karena di kebun sekolah ada markisa gitu. Nah, kita siapkan keranjang buah yang dibawa anak-anak ya. Terus kemudian tas plastik, mungkin anak-anak habis metik dimasukkan tas kreseknya. Terus gunting, mungkin pisau untuk memotong, ini karena memang rendah ya. Jadi anak-anak terjangkau. Jadi menggunting tidak ditarik, dipetik paksa, tapi digunting, kita ajari yang bagus gitu. Terus Jumat anak-anak diajak memasak, membuat sirup markisa. Alatnya ya alat masak, kompor, bukan ikan ya, mohon maaf ini salah ketik, jadi bukan ikan, alat masak, kompor, markisa, gula, alat apa itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sirup lah. Sekali lagi saya ralat ini bukan ikan ya. Nah, sekarang saya akan membuat contoh rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Di sini identitas tetap sama seperti ketika membuat RPPH di kurikulum 2013 ya, yaitu kelompok B, hari tanggal itu kapan dimulai, terus bulan tahun 2021, 2022, terserah panjenengan ya, ini hanya contoh ya. Terus tujuan kegiatannya, jadi yang ditulis itu bukan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, tapi tujuan kegiatan. Anak-anak mengenal emosi senang, melakukan gerakan motorik kasar, kan membawa keranjang tadi ya, membawa keranjang. Terus anak menunjukkan rasa ingin tahu pada berbagai hal di kebun sekolah, keaksaran awal yang berkaitan dengan kebun sekolah. Terus di sini topiknya kita tulis kebun sekolahku. Setelah kita ada identitas, kita masuk ke kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran. Di situ ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, di kegiatan awal jam 7 sampai 7.30 pembukaan, berdoa, terus memberi salam, presensi, dan sebagainya ya.
Kemudian kita ajak untuk memantik anak-anak supaya semangat. Itu kita kasihkan tepuk kebun sekolahku atau mungkin lagu, monggo. Kemudian karena di kegiatan main dan belajar di kurikulum baru itu berbasis buku bacaan, kita bacakan buku, boleh kebun sekolahku atau panen markisa di kebunku. Kalau ada buku yang sesuai dengan topik itu kita bacakan. Terus setelah membaca buku kita berdiskusi, bercakap-cakap tentang topik dan isi buku bacaan atau cerita. Nah, apa saja tadi yang sudah ada di kebun sekolahku di cerita itu, kita diskusi, bercakap-cakap. Kemudian kita membuat kesepakatan selama melakukan kegiatan. Jadi kesepakatan kelas ya di sini ya. Selanjutnya ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti. Jadi gini Bun ya. Ini kok sampai jam 10? Iya. Sama kegiatan penutup nanti bahkan sampai jam 10.30. Karena apa? Karena jam belajar anak-anak di kurikulum baru itu dari 1 minggu 900 menit menjadi 1050. Jadi setiap harinya itu anak-anak harus menyelesaikan 3 jam. Nah, di sini mulai dari jam 7.30 sampai jam 8 anak-anak diajak berkunjung ke kebun sekolah. Kemudian jam 8 sampai jam 8.30 kita ajak diskusi tentang pengalaman berkunjung ke kebun sekolah. Untuk apa? Untuk kita ajak membuat peta konsep. Peta konsep itu apa? Peta konsep peta yang kita temukan di konsep pembelajaran kebun sekolah tadi untuk kemudian dijabarkan dalam kegiatan main. Kemudian jam 8.30 sampai jam 9.30 anak-anak bermain. Dalam hal ini maksudnya bermain bukan bermain yang di luar lari-lari, tidak, tapi bermain dan belajar. Jadi istilahnya itu bermain, tapi di sini bermain dan belajar. Nah, tadi kan ada anak-anak diskusi ya untuk kita cari peta konsepnya. Nah, contoh peta konsepnya gini. Anak-anak, tadi kita sudah ke kebun sekolah. Bu guru memberikan pertanyaan terbuka atau pemantik ya. Nah, ketika kita sampai kebun sekolah, yang dilihat anak-anak itu apa saja gitu. Oh, ternyata anak-anak menyebutkan banyak tanaman buah, Bu. Ya, tanaman buahnya apa? Jadi anak-anak ketika kita ajak ke kebun sekolah itu tidak hanya dia datang loyor gitu, tidak, tapi benar-benar kita ajak untuk mengamati, menyentuh. Terus kalau dia tidak tahu itu bertanya. Jadi di sini saintifiknya itu juga masuk gitu. Terus ada buah apa saja? Ternyata di sekolah saya itu kan ada kebun yang memang sengaja untuk praktek anak-anak menanam. Itu ada tanaman sayur dan tanaman buah. Buahnya itu ada markisa, mangga, jeruk, kelengkeng, pepaya dan belimbing bulu di sini. Nah, selain itu apalagi anak-anak? Ada sayurannya juga Bunda. Jadi kita kelompokkan, anak-anak sudah belajar mengelompokkan ya, mengelompokkan macam tanaman buah, sayuran. Jadi bisa mengelompokkan apa saja yang kalian lihat. Ada cabai, tomat, kangkung, bayam, daun ketela, karena memang ada ketela rambat dan ketela ubi jalar dan ubi kayu. Ini saya cerita tentang sekolah saya ya. Terus suasananya bagaimana? Ternyata karena malam itu habis hujan, tanahnya becek Bunda, basah daun-daunnya ya karena kena hujan ya. Terus ada pagarnya Bunda, memang kita beri pagar pembatas antara kebun sekolah dengan aula dan kolam renang. Jadi memang ada pagar pembatasnya. Jadi anak di situ benar-benar mengamati gitu. Terus panas Bunda. Terus ada binatang serangganya. Kan namanya di kebun, terus habis hujan itu kan banyak nyamuk ya, mungkin di situ ada nyamuk atau apa, belalang atau apanya. Di sini anak-anak benar-benar bisa menyampaikan pendapatnya seluas-luasnya, ditampung sama guru dan dipetakan di sini, ditulis gitu. Jadi anak-anak itu merasa dihargai ketika menyampaikan pendapat. Kita tulis itu anak-anak akan
merasa dihargai. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Jadi ini keunikannya dari apa itu namanya, keunikan dari kurikulum 2022 itu ya. Jadi untuk apa kegiatan main dan topik itu saja kita diskusikan dengan anak, bukan gurunya. Jadi benar-benar pembelajaran itu bermakna bagi anak, berpusat pada anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang saya butuhkan. Kalau dulu itu kan kita membuat kegiatan main itu sesuai dengan kebutuhan guru gitu loh. Kalau ini tidak anak, jadi terus ide mainnya apa? Misalnya keaksaraan awal, membuat tulisan nama buah yang itu tadi ya, bahannya lospat yang sudah saya sebutkan tadi, boleh pakai ranting, terus kerikil, batang, korek api, biji-bijian. Ini pun bisa anak yang mencari di luar. Ayo kita kumpulkan kerikil kecil-kecil, atau memang sudah disiapkan sama bu gurunya. Terus ini kita kita bebaskan anak-anak. Bunda punya ide main yang ada itu keaksaraan awal, membuat tulisan nama buah, terus melukis buah yang disukai, membuat bentuk buah. Anak-anak silakan saja memilih mau masuk ke kelompok mana, silakan, jangan diatur sama Bunda ya. Nah, seperti dalam apa itu modul pembelajaran kelompok atau area, kalau masih ada waktu silakan anak-anak berputar atau menyelesaikan kegiatan main lainnya ya. Jadi seperti itu ya, kegiatan mainnya melukis buah yang disukai, pewarna alam, pewarna apa saja siapkan. Tapi kalau mau difokuskan ke pewarna alam juga nggak apa-apa sih. Jadi cuma medianya saja, pakai kuas yang berbeda ya. Mohon maaf, mungkin pakai kuas, cotton bud atau kapas, itu silakan saja. Kemudian apa? Untuk membuat bentuk buah bisa dengan plastisin, play-doh, bahkan tanah liat, pasir sintetis, kita siapkan semua. Jadi banyak pilihan gitu maksudnya ya. Nah, di sini indera perabanya anak itu yang kita explore, dia bisa merasakan semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Di kegiatan akhir jam 9.30 sampai 10.15 penutup, terus diskusi pengalaman main. Jadi anak-anak setelah itu kita ajak diskusi pengalaman main. Hari ini kita sudah ke kebun sekolah, kalian sudah mengamati, sudah memegang, sudah sudah belajar banyak. Terus anak-anak diajak untuk bercerita. Jadi untuk mempresentasikan apa yang dia lihat, apa yang dia buat. Terus makan bekal. Bun, makan bekal kok di akhir kegiatan akhir. Saya taruh di ya Bu ya, sebelum kegiatan akhir ya. Jadi setelah sebelum penutup anak-anak makan, silakan. Jadi ini terserah bu guru dan kesepakatan dengan anak-anak. Jadi ini hanya contoh ya Bun ya. Sekarang refleksi guru. Anak-anak tadi ketika dalam kegiatan main di kurikulum 2022 itu kan bukan produk yang kita pentingkan, tapi prosesnya anak itu yang kita utamakan. Di sini guru juga mengamati. Nah, refleksi dari guru misalnya, anak-anak menunjukkan minat yang cukup besar saat berkunjung ke kebun sekolah. Pada saat membuat peta konsep berdasar pengalaman kunjungan ke kebun sekolah, anak-anak cukup antusias menyumbangkan gagasan. Semua anak terlibat aktif, jadi semua saling memberi masukan, ini bun, ini bun, ini bun. Semakin ramai tidak apa-apa. Mengagumkan, sangat mengagumkan, karena beberapa anak dapat menyumbangkan gagasan untuk membuat kegiatan main, ya toh. Jadi uniknya kan di situ, berdasarkan ide anak bersama teman lainnya. Artinya seluruh kegiatan sepenuhnya dibangun dari ide anak-anak. Mereka nampak menikmati kegiatan yang dipilih. Beberapa anak menunjukkan minat yang besar untuk menuliskan nama-nama buah di kebun sekolah. Dari pengalaman hari ini, nampaknya harus ditambahkan balok-balok, papan, kain, selendang, dan beberapa cermin kecil karena anak-anak masih cukup antusias pada kegiatan main yang mereka pilih.
besok pagi mereka masih akan melanjutkan kegiatan hari ini. Tentu saja lebih menyenangkan. Dan melihat anak-anak sibuk bekerja dan memberikan ide untuk menyelesaikan persoalan itu sangat-sangat menyenangkan bagi guru. Jadi masih berkelanjutkan SPPN tadi kan masih belum sampai membuat markisa. Nah itu nanti sampai akhir di minggunya, di akhir 1 minggu itu gongnya anak-anak mungkin kita ajak membuat sirup markisa. Jadi kegiatan main, ide main itu akan bermakna karena apa? Yang meminta itu anak, yang mengusulkan anak. Jadi dia merasa apa ya, senang, suka gitu loh Bu. Jadi tidak lagi berpusat pada guru, tapi sudah berpusat pada anak. Terakhir yang tidak boleh dilewatkan, setiap selesai berkegiatan main dan belajar itu selalu harus ada penilaian atau asesmen. Supaya apa? Supaya gurunya tidak ngarang biji. Nanti ketika membuat rapot, kalau kita tidak punya apa itu dokumen, akhirnya diangen-angen. Padahal setiap hari itu anak-anak akan berubah, ya, berubah. Mungkin hari ini dia lagi nggak mood, akhirnya sama sekali dia nggak menyentuh apapun. Besoknya dia mood. Nah, ingatnya gurunya itu waktu sebelum nggak mood itu aja, akhirnya kan merugikan anak. Jadi untuk itu guru setelah berkegiatan main dan belajar harus langsung memberikan asesmen. Nah, instrumennya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data bisa pakai catatan anekdot, yaitu catatan bermakna tentang anak selama bermain. Catatan anekdot dapat berupa perilaku, celoteh, atau informasi lain yang berkaitan dengan anak. Terus hasil karya, yaitu hasil karya sesungguhnya yang memberi makna besar bagi guru untuk menemukan capaian pembelajaran apa yang sedang dan telah dicapai peserta didik. Terus checklist. Jika menggunakan checklist sebagai instrumen asesmen harian, guru perlu membuat indikator pencapaian tujuan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Jadi tujuan kegiatan tadi ya dimasukkan ke dalam checklist di sini. Jadi sama ya kalau untuk penilaian dengan kurikulum 2013, bisa juga kita tambahkan foto berseri. Foto berseri itu merupakan proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak dengan celoteh dan catatan singkat guru. Jadi di sini antusias anak itu kita potret atau dalam arti dokumentasi gitu ya Bun ya. Kemudian kalau bunda-bunda menanyakan boleh enggak dikasih portofolio? Boleh. Jadi monggo silakan. Jadi itu Bunda semuanya sudah saya sharingkan, mulai dari kita membuat prota, terus rencana pembelajaran sampai asesmen. Semoga bermanfaat ya. Baik Bunda, untuk sharing saya hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, tolong jangan lupa untuk di-share, karena berbagi itu indah. Nah, kita belajar dan terus belajar, juga berbagi. Jangan sampai ilmu itu berhenti di kita, tapi kita tularkan ke teman kita supaya semuanya dapat berkontribusi dalam perubahan pendidikan Indonesia. Akhir kata, salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu dalam pokok bahasan lainnya. Terima kasih.